Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua pada pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, tetap bersemangat, rajin beribadah, taat kepada kedua orang tua, dan senantiasa berdoa semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa kembali bersekolah di sekolah kita tercinta. Amin bakti ibu seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Pada pembelajaran hari ini, Ustazah akan menyampaikan tentang cahaya dan penglihatan. Silakan buka buku paket halaman 110. Di sekitar kita, cahaya sangat dibutuhkan. Jika tidak ada cahaya, apakah kita bisa melihat benda yang ada di depan kita atau di samping kita? Ya, tidak bisa ya. Jadi ketika lampu mati, kalian sudah mengalami semua ya, kalau lampu mati, apalagi waktu malam hari, apakah bisa melihat benda di depan kalian? Tidak bisa ya, karena kalian membutuhkan cahaya. Nah, di sini kita akan membahas tentang cahaya dan penglihatannya. Sumber cahaya itu adalah benda-benda yang menghasilkan cahaya. Contohnya adalah cahaya matahari, cahaya lampu, kemudian senter, api. Nah, ada dua macam cahaya, yaitu cahaya tampak dan tidak tampak. Cahaya tampak adalah cahaya yang dapat ditangkap atau dilihat oleh mata. Jadi yang kita lihat cahayanya seperti warna merah, warna hijau, kuning, biru, dan sebagainya. Biasanya kalian lihat ketika sedang berjalan-jalan atau di depan rumah kalian itu ada lampu yang berwarna-warni. Kemudian cahaya tidak tampak itu adalah cahaya yang tidak dapat ditangkap atau dilihat oleh mata. Contohnya sinar ultraviolet, sinar inframerah, dan sinar X. Sinar X ini biasanya digunakan untuk alat ronsen itu ya. Kemudian sifat-sifat cahaya. Yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Kalau kalian perhatikan di rumah kalian, jendela kalian terbuat dari kaca ya. Nah, cahaya yang masuk dari luar akan menembus ke jendela. Cahaya tidak berbelok tetapi lurus. Kemudian kalau kalian pernah diterangkan atau dijelaskan oleh ustazah kalian dan menggunakan LCD atau proyektor, cahayanya adalah cahaya merambat lurus menuju layar. Atau kalian menggunakan senter. Nah, senter itu juga cahayanya arahnya lurus. Atau lampu sorot di lapangan. Yang kedua adalah cahaya menembus benda bening. Benda bening merupakan benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Contohnya gelas kaca, akuarium, kaca jendela, yang benda-benda yang bening ya. Sedangkan benda gelap adalah benda yang tidak dapat ditembus cahaya. Benda gelap yang dikenai cahaya tidak akan diteruskan, melainkan akan bentuk bayangan. Contohnya papan, tembok, buku. Jadi kalau kita misalkan ada benda didekatkan dengan tembok, terus kita arahkan cahaya itu menuju tembok. Pada tembok itu cahaya dari sumber cahaya akan membentuk bayangan, bukan diteruskan. Yang berikutnya cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan pada benda-benda yang memiliki permukaan yang mengkilap, seperti air dan cermin. Ada dua macam pemantulan cahaya. Yang pertama adalah pemantulan baur dan pemantulan teratur. Pemantulan baur itu adalah jika cahaya mengenai benda yang permukaannya kasar dan bergelombang. Contohnya di sini adalah lihat di gambar ini ya, ada sebuah danau dengan 3 ekor bebek yang sedang berenang. Bebek itu kakinya mempengaruhi danau, air danau itu menjadi tidak rata atau bergelombang. Akhirnya pantulan bayangan dari bebek ini tidak membentuk ya. Kemudian di sini mengapa? Karena sudut sinar datang tidak sama dengan sudut sinar pantul, sehingga bayangan benda yang dihasilkan tidak serupa dengan aslinya. Perhatikan gambar di bawah ini adalah permisalan cahaya berupa anak panah yang menuju permukaan dan
memantul. Nah, permukaannya ini bergelombang atau kasar sehingga pantulannya tidak sempurna ya. Kemudian pemantulan teratur, yaitu jika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata dan mengkilap. Hal ini mengakibatkan sudut sinar datang sama dengan sudut sinar pantul sehingga bayangan benda yang dihasilkan serupa dengan benda aslinya. Contoh di sini saya ambil ada danau yang airnya tenang, pantulan bayangan dari matahari dan benda sekitarnya seperti cermin. Kalau permisalan di bawah keterangan ini, sinar disimbolkan dengan tanda panah, permukaannya ini adalah tanda bentuk persegi panjang ini yang kecil, pantulannya arah panah yang ke atas. Berikutnya, pemantulan pada cermin. Pemantulan pada cermin ini ada 3 macam cermin. Yang pertama cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Bisa kalian lihat di buku paket halaman 112. Di sini ada perbedaan letak jarak bayangan, bentuk ukuran bayangan. Ada contohnya. Di sini saya buatkan di PPT. Jadi ada 3 macam cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Cermin datar itu ada di rumah juga ya, di rumah atau di sekitar kita yang bentuknya memang cermin. Nah, perhatikan di situ bayangannya tegak dan semu. Artinya kita melihat bayangan di depan kita itu kita terlihat ukurannya sama juga, kemudian tegak, tidak terbalik. Yang dinamakan bayangan semu atau maya adalah bayangan yang bisa dilihat oleh mata. Kemudian besar dan tinggi bayangan itu sama dengan besar dan tinggi benda sebenarnya. Jarak bendanya juga sama dengan jarak bayangan. Nah, di sini ada perbedaan. Bagian kanan bayangan merupakan bagian kiri pada benda sebenarnya dan sebaliknya. Jadi ketika kita bercermin, bagian kanan itu adalah bagian kiri di bayangan, sedangkan bagian kanan di bayangan adalah bagian kiri dari kita. Contohnya adalah cermin rias, kaca jendela, dan permukaan air yang tenang. Untuk cermin cekung, di sini contohnya adalah bagian dalamnya senter atau bagian dalamnya lampu mobil ya. Sifatnya, jika letak benda amat dekat dari cermin, bayangannya tegak, lebih besar, dan semu. Kemudian jika letak benda cukup jauh dari cermin, bayangan nyata, terbalik, dan diperbesar. Kemudian jika letak benda jauh dari cermin adalah bayangan nyata, terbalik, dan diperkecil. Selain bagian dalam senter dan bagian dalam mobil juga, kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari adalah sendok. Bagian cekung sendok adalah cermin cekung, dan bagian lengkungan yang luar itu adalah bagian cembungnya sendok. Itu adalah cermin cembung. Di sini selain bagian cembungnya sendok ada juga kaca spion mobil. Sifat dari bayangan dari cermin cembung adalah bayangannya tegak, ukuran bayangan lebih kecil, dan semu atau maya. Jadi kita masih bisa melihat. Atau yang di sekitar jalan rumah kalian atau kalian pernah lewat itu ada seperti tanda kaca yang besar berbentuk lingkaran. Nah, itu juga termasuk penggunaan cermin cembung. Kemudian yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Jika cahaya merambat melalui 2 medium yang berbeda kerapatannya, akan terjadi pembelokan cahaya atau pembiasan. Di sini ada gambar sinar datang dan sinar bias. Di sini arah dari yang sebelah kiri itu adalah dari luar, kemudian yang datang atau biasanya adalah di dalam air. Saya ambil contoh di sini adalah bisa kalian coba di rumah, sebuah gelas yang diisi air, kemudian kalian masukkan benda di dalamnya, bisa pensil atau penggaris. Kemudian perhatikan benda tersebut, pensil atau penggaris atau sisir ya. Ketika kalian terlihat seperti patah karena adanya pembelokan cahaya atau pembiasan. Berikutnya yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Kalau kalian pernah melihat setelah hujan, itu ada benda berwarna-warni di langit. Warnanya ada yang merah, ada yang ungu, ada yang hijau. Benda apa itu anak-anak? Ya benar, itu adalah pelangi. Itu adalah termasuk salah satu contoh dari
penguraian cahaya. Jadi cahaya putih yang dilewatkan oleh benda-benda tertentu akan mengalami penguraian warna. Contohnya cahaya matahari dan cahaya santer. Contoh benda yang dapat menguraikan cahaya putih adalah prisma cahaya dan titik-titik air. Hasilnya adalah warna pelangi, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Susunan warnanya disebut dengan spektrum warna. Di sini saya beri contoh gambarnya. Ada gambar pelangi dan prisma cahaya yang disinari oleh sinar putih menghasilkan warna pelangi. Jadi kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, proses terbentuknya pelangi itu adalah ketika titik-titik air dari hujan, cahaya matahari dibiaskan masuk ke dalam titik air dan dipantulkan keluar seperti pelangi. Kemudian kita masuk ke tentang indera penglihatan. Ada yang tahu indera penglihatan manusia? Manusia, hewan, kita ini adalah penglihatannya adalah mata benar. Mata itu ada dua bagian, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar terdiri dari alis mata, kelopak mata, bulu mata, dan kelenjar air mata. Sedangkan mata bagian dalam terdiri dari otot mata, saraf mata, retina, iris, koroid, lensa mata, sklera, pupil, dan kornea. Kita masuk ke bagian luar mata dulu ya, dan fungsinya. Di sini ada gambar mata. Bagian luar mata ada alis, ada kelopak mata, bulu mata. Nah, yang kelenjar mata ada di dalamnya kelopak di sini ya. Bagian luar mata yaitu alis mata kita melindungi mata dari air atau keringat yang menuju mata. Sedangkan bulu mata itu fungsinya melindungi mata dari debu atau dari kotoran yang masuk ya. Kemudian kelenjar air mata yang ada di bagian dalam kelopak ini tapi ada di luar mata, fungsinya menghasilkan air mata dan menjaga bola mata agar tetap basah dan tidak kering. Kemudian kelopak mata yang di sini itu adalah yang tadi untuk menutup bagian dalamnya kelenjar air mata ya. Fungsinya menutup bola mata, membuat mata berkedip, membasahi mata, menggiring kotoran keluar, dan mengisyaratkan mata dari terpaan cahaya. Kita masuk ke bagian dalam mata, yaitu bola mata kita dengan ototnya. Di sini kita mulai dari retina yang di belakang ini. Adalah lapisan terdalam bola mata yang mengandung sel-sel penglihatan. Ada dua bagian retina, yang satu peka terhadap cahaya disebut bintik kuning, dan yang tidak peka cahaya disebut bintik buta. Kemudian saraf mata itu fungsinya meneruskan rangsang cahaya yang diterima sel-sel reseptor ke susunan saraf pusat di otak. Lensa mata bentuknya adalah berupa seperti lensa cembung. Fungsinya meneruskan dan memfokuskan cahaya agar jatuh tepat di retina. Kemudian sklera itu adalah pelindungnya di depannya pupil ini ya. Itu adalah lapisan terluar dan berwarna putih. Sedangkan kornea itu adalah bagian dari sklera yang berwarna bening. Fungsinya menerima dan meneruskan cahaya yang masuk ke mata. Iris fungsinya mengatur besar kecilnya pupil yang depannya lensa ini ya, serta memberi warna pada mata. Jadi kalau kalian lihat di dunia ini ada macam-macam manusia dengan warna mata yang berbeda-beda. Orang Eropa itu cenderung warna matanya itu biru, abu-abu, atau hijau hazel. Sedangkan orang Asia cenderung berwarna coklat tua. Sedangkan orang Afrika itu warna hitam. Kemudian maaf. Otot mata. Otot mata fungsinya adalah menambatkan bola mata pada dinding dalam rongga mata dan menggerakkan bola mata. Pupil ada di tengah iris, fungsinya mengatur banyaknya cahaya masuk ke mata. Koroid adalah lapisan tengah yang mengandung banyak pembuluh darah. Proses melihat benda, di sini ada gambar pohon, ada bola mata. Nah, di sini dari pohon ini kita melihatnya
Kenapa Ustazah kok ada yang terbalik? Jadi begini anak-anak prosesnya. Kita dapat melihat benda ketika ada cahaya. Kemudian cahaya pantul dari benda masuk ke mata melalui pupil. Kemudian cahaya dibiaskan oleh lensa mata menuju retina. Lensa mata mencembung atau memipih agar bayangan jatuh tepat di retina. Bayangan yang jatuh di retina menjadi terbalik. Kemudian yang keempat, bayangan yang ditangkap retina kemudian dikirimkan ke otak. Otak akan menerjemahkan bahwa benda yang kita lihat tidak terbalik. Setelah diolah oleh otak, baru kita mengetahui benda yang kita lihat. Seperti itu. Berikutnya, gangguan penglihatan. Nah, di sini ada macam-macam gangguan penglihatan. Yang pertama, rabun jauh atau miopia. Ketidakmampuan mata untuk melihat dengan jelas benda-benda jauh bisa diatasi dengan lensa cengkung. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menyebutnya adalah kacamata minus. Biasanya orang-orang yang tidak bisa melihat benda jarak jauh. Jadi kalau ada teman kalian atau adik kalian, kakak kalian atau orang tua atau saudara yang menggunakan kacamata karena tidak bisa melihat benda jauh, termasuk gangguan penglihatan rabun jauh. Sedangkan rabun dekat ini adalah ketidakmampuan mata melihat benda dekat, bisa diatasi dengan lensa cembung. Dalam kehidupan sehari-hari disebut kacamata plus. Biasanya yang mengalami gangguan penglihatan ini adalah orang-orang yang usianya sudah masuk ke usia 40 ke atas. Mata tua atau presbiopia adalah kombinasi dari rabun jauh dan rabun dekat. Berkurangnya kemampuan penglihatan karena usia tua. Jadi ini bisa terjadi pada kakek atau nenek kalian. Jadi kalau dia itu melihat dekat itu juga tidak terlihat dengan jelas, sedangkan jauh juga tidak bisa terlihat dengan jelas. Harus dibantu dengan kacamata plus minus. Yang kalau kalian lihat itu seperti ada garis kecil pada lensanya. Kemudian buta warna, itu adalah keadaan seseorang yang tidak bisa membedakan warna. Buta warna termasuk penyakit yang menurun karena ayah atau ibunya mengalami buta warna. Jadi ini bukan karena mungkin makanan atau faktor kebiasaan ya. Penyakit buta warna dibedakan menjadi buta warna sebagian dan buta warna total. Buta warna sebagian tidak dapat melihat warna tertentu, misalkan tidak bisa melihat warna biru, merah, hijau, atau kuning. Sedangkan penderita buta warna total hanya mampu melihat warna hitam dan putih saja. Dan kebanyakan yang mengalami buta warna ini adalah laki-laki. Untuk rabun senja itu adalah ketidakmampuan untuk melihat benda dalam keadaan temaram. Gangguan mata tersebut disebabkan oleh kekurangan vitamin A sehingga sel-sel penglihatan tidak peka terhadap cahaya. Yang dimaksud rabun senja ini adalah ketika sore hari, menjelang sore hari atau cahayanya tidak begitu jelas, dia tidak mampu melihat benda tersebut. Selanjutnya, saya masuk ke alat optik. Di sini ada macam-macam alat optik. Alat optik adalah alat-alat yang menggunakan lensa atau cermin ya. Alat bantunya di sini saya sebutkan pertama adalah periskop. Alat optik sejenis teropong yang arah pandangnya dapat dibelokkan sehingga objek tidak harus berada di depan mata. Biasanya penggunaan ini digunakan pada kapal selam. Kemudian kedua, lup atau kaca pembesar. Kan saya tahu ya, lup atau kaca pembesar adalah alat optik yang fungsinya untuk memperbesar bayangan benda. Ini menggunakan lensa cembung. Kemudian kacamata. Sudah sering kalian temui di kehidupan sehari-hari. Alat optik yang berfungsi membantu penglihatan penderita rabun jauh atau rabun dekat atau presbiopia. Yang kemudian yang keempat, kamera. Itu adalah alat optik yang fungsinya mengabadikan dan merekam peristiwa. Nah, di sini menggunakan lensa cembung yang fungsinya membiaskan cahaya yang masuk sehingga terbentuk bayangan nyata terbalik dan diperkecil. Kemudian mikroskop, alat optik yang digunakan untuk melihat objek-objek yang sangat kecil yang tidak dapat dilihat oleh mata. Jadi kalau kalian lihat para ilmuwan atau mungkin dilihat di TV ya, itu ada mikroskop, itu fungsinya untuk melihat benda yang sangat kecil. Contohnya misalkan kita diambil darahnya, itu akan terlihat dalamnya ada sel darah dan sebagainya ya. Kemudian teropong. Teropong adalah alat optik yang digunakan untuk mengamati benda-benda yang jaraknya jauh dari pengamat sehingga tampak lebih jelas
dan lebih dekat, sama seperti teleskop. Bedanya teropong ini adalah bentuknya ada dua tabung itu yang bisa lihat untuk benda aja, biasanya untuk adventure atau untuk petualangan ya. Kemudian yang teleskop itu adalah untuk melihat bintang atau untuk melihat hilal. Kalau waktu mau menjelang penentuan 1 Syawal atau 1 Ramadan ya. Nah, benda-benda seperti ini, kalau periskop ini menggunakan adalah menggunakan cermin, loop itu lensa jambung, kacamata bisa lensa jambung, lensa cekung atau kombinasi, kamera itu menggunakan lensa jambung, kemudian mikroskop juga lensa jambung, teropong ini juga lensa jambung, dan teleskop lensa jambung. Demikian anak-anak, materi hari ini alhamdulillah semoga bisa dipahami, dan insya Allah untuk pertemuan berikutnya akan ada latihan soal. Silakan dipahami, dibuka buku paketnya, boleh mengerjakan latihan ulangannya. Jangan lupa selalu menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan senantiasa berdoa semoga pandemi segera berlalu dan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.